أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظ الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الأحباء، إخواني وأخواتي في الله جل وعلا، لنواصل ما أخذنا من تعلم كتاب الجامع الصحيح، فقد وصلنا إلى الحديث 46. فاليوم في هذه الليلة سوف نشرع في الحديث 47. Kita memasuki hadis ke-47 dalam kitab Al-Jami' As-Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Bukhari, karya Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail ibn Ismail Al-Bukhari. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Ali Al-Manjufi qala haddatsana Rawh qala haddatsana Auf an al-Hasan wa Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha
ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Imam Bukhari mengatakan telah mengabarkan kepada kita guru kita Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjufi, dan telah mengabarkan kepadanya gurunya Rauh, dan Rauh dari gurunya Auf, dan Auf dari dua gurunya Hasan al-Basri dan Muhammad ibn Sirin, dan keduanya Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin dari gurunya Abu Hurairah. Kenapa di sini Imam Bukhari mengatakan Hasan al-Basri, Auf dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin juga. Jadi Hasan al-Basri itu tabi'in, muridnya sahabat Nabi, ya terkenal ya Hasan al-Basri, dan Muhammad bin Sirin juga ulama, ya ulama hadis. Kenapa di sini tidak Hasan al-Basri dari Abu Hurairah saja, tetapi Imam Bukhari meriwayatkan juga Auf dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah? Karena para ulama hadis masih berselisih pendapat apakah Hasan al-Basri itu bertemu dengan Abu Hurairah. Nah itu. Jadi ada yang mengatakan pernah bertemu walaupun sebentar. Kalau bertemu nggak ada masalah, berarti muttasil, sanadnya bersambung. Ya kayak sekarang saja Bapak dengan Jokowi, dengan Pak Jokowi, walaupun satu masa tapi kan tidak pernah ketemu, kecuali yang dikasih sepeda kemarin di SMK ya. Ada yang dikasih sepeda nggak? Itu ketemu. Ya, itu muttasil namanya. Satu zaman tapi belum tentu bertemu. Nah, itu masih berselisih. Nah, Imam Bukhari menghilangkan keraguan itu, oke, ini masih diperselisihkan, tapi ada satu lagi temannya Hasan al-Basri, yaitu Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin itu kalau itu fix memang pernah berguru kepada Abu Hurairah. Nah, jadi tersambung. Nah, itu jadi kenapa Imam Bukhari menguatkan dengan Muhammad ibn Sirin. Jadi Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin itu betul-betul teman sejawat, Pak. Teman sejawat, ulama, sama-sama ulama, dan meninggalnya beda 100 hari saja. Ya, Hasan al-Basri meninggal 100 hari kemudian Muhammad bin Sirin. Biasanya begitu sih. Kalau ada yang meninggal biasanya temannya atau orang yang ya itulah sudah takdir. Ala kulli hal, intinya teman seperjuangan ya Muhammad ibn Sirin, seorang ulama hadis. Nah, nanti kalau kita membuka buku-buku riwayat pasti salah satu muridnya Abu Hurairah ya Muhammad ibn Sirin. Nah, itu sedikit faedah tentang sanad hadis. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ke-47 masih di Kitabul Iman tentang iman. Hadis yang dibawakan adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manittaba'a janazatan." Siapa yang mengikuti jenazah. Ya. Jadi boleh janazah, boleh jinazah. Nah, ya jadi jenazah itu adalah jasad orang yang sudah meninggal, itu jenazah. Ya mayit itu, ya mayit. Kata Rasulullah, manittaba'a janazata muslimin, siapa yang mengikuti jenazah orang Islam, imanan wahtisaban, dan dia lakukan perbuatan tersebut berdasarkan rasa percaya dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas janji Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia itu mengharap hisab. Hisab itu account apa, kalau bahasa Arabnya buku tabungan itu simpanan di bank tuh hisab, Pak. Hisab, rokmu hisab, nomor rekening. Nomor rekening.
Ada yang banyak isinya, ada yang nggak ada yang habis sebelum habis gajian langsung hilang semua. Ya, hisab itu hitungan, maksudnya mengharap hitungan dari Allah. Ihtisaban itu mengharap hitungan dari Allah, maksudnya mengharap pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengikuti jenazahnya betul-betul niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari pujian manusia atau cari suara manusia. Nah, itu ingin dilihat, ingin didengar, apalagi musim pemilihan. Sekarang udah enggak ya, udah selesai. Kemarin ada yang menang, ada yang kurang menang. Nah, jadi kan memang setiap ibadah yang kita lakukan itu ya dua aja, karena Allah atau enggak karena Allah, seperti itu. Kalau karena Allah, hal-hal yang biasa saja, hal-hal yang adat itu kebiasaan saja, bukan ibadah mahdhah, itu bisa jadi bernilai ibadah ya. Contohnya tidur itu hal biasa saja, maksudnya mubah ya, enggak ada perintah terlalu kencang tentang tidur, atau tidur itu bukan rukun Islam atau rukun iman, bukan. Tapi kalau sholat kan rukun apa? Rukun Islam ya. Sholat itu rukun Islam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kalau tidur ya mubah. Tapi tidur ini kalau diniatkan ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan kebaikan yang Allah inginkan, jadi pahala. Niat tidurnya supaya badannya pulih kembali, sehat kembali, bisa sholat malam atau bisa bekerja besoknya dengan semangat berjihad di jalan Allah, mencari nafkah. Nah, tidurnya itu berpahala sebagaimana sholat. Nah, makanya para sahabat mengatakan innila ahtasibu. Nah, ini kata kuncinya, innila ahtasibu. Nah, itu kan innila ahtasibu. Ahtasibu itu ihtisaban. Innila ahtasibu, saya itu betul-betul cari poin. Nah, cari poin, cari pahala min naumati kam ahtasibu min qaumati. Saya itu betul-betul cari poin, cari pahala dari tidurku sebagaimana saya cari poin pahala dalam sholatku. Jadi sama aja, sholat dengan tidur sama, harus menghasilkan. Kayak bisnismen tuh Pak, pokoknya melihat kesempatan harus jadi duit. Nah, harus jadi apa? Ini ada tanah murah, cepat beli, nanti 2025 udah mahal. Coba kalau dulu beli tanah banyak di Grogot. Semeter berapa? Sekarang udah berapa Pak semeter pinggir jalan? Mahal. Coba dari dulu, wah kesempatan, ada uang, beli. Nah, jadi selalu melihat setiap detik dalam kehidupannya itu harus bermanfaat, harus menghasilkan hisab ya, pemberat kebaikan dia, ihtisaban. Jadi saya mengharapkan tidurku itu jadi pahala sebagaimana sholatku juga jadi pahala. Nah, sama terus ya, semua kegiatan kita ya yang itu sebetulnya nggak langsung jadi bengkel ya, kerjanya jadi bengkel, cari uang. Tapi kalau niatnya saya kerja jadi bengkel ya, itu memperbaiki motor orang rusak ya, motor orang yang kempes, dengan penuh kejujuran saya mudah-mudahan dapat pahala nolong orang ya, saya membantu orang, saya juga niatnya cari nafkah untuk anak istri saya, wah jadi pahala. Jadi semangat bengkel, tapi jangan sampai bengkel tidak sholat 5 waktu. Wah ini banyak orderan, motor orang banyak yang rusak, alhamdulillah nggak sholat dia, banyak orderan ini dari pagi sampai malam nggak sholat. Nah itu namanya terlena oleh bengkel, oleh dunia. Padahal orang yang beriman jangan sampai terlena oleh bengkel atau semua perbuatan kita untuk mencari dunia itu. Jual beli kita, kalau memang tiba waktu Jumatan, tiba waktu sholat duhur, ya udah kita stop dulu, jangan sampai nggak sholat duhur, jangan sampai nggak sholat asar. Jadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang yang tidak terlalaikan oleh bisnisnya dari zikir kepada Allah. Nah sebetulnya tijarah itu sendiri, bisnis itu sendiri, itu bisa jadi zikir kepada Allah dan bisa menghasilkan pahala tadi itu, kalau diniatkan betul-betul ya.
Contohnya lagi, para sahabat. Nah, ini tentang ihtisaban, Pak, supaya lebih nempel. Ihtisaban. Para sahabat pernah bingung ketika dikatakan wa fi buti ahadikum shadaqah, hubungan resmi suami istri malam-malam atau siang-siang atau pagi-pagi, hubungan resmi suami istri itu kata Nabi shadaqatun, sedekah. Sedekah istri, suami sedekah kepada istri atau istri sedekah kepada suami, itu sedekah dua arah. Ya. Jadi kebaikan. Wah, sahabat bingung lah, masa enak-enakan begitu? Jadi sedekah, jadi pahala. Ayat di ahaduna syahwatahu lahu sedekah, memuaskan hawa nafsunya, Pak. Memuaskan itu, Pak. Ya. Masa jadi sedekah? Iya, coba kalau disalurkan ke yang haram, kan jadi dosa. Itu kata Nabi. Nah, itu. Jadi hubungan udah istilahnya itu syahwatan, enak, dapat pahala. Ternyata ada, Pak, ya, enggak bersusah-susah habis itu bersenang-senang, enggak, ini bersenang-senang dan dapat pahala. Itu kenapa? Karena niat dia itu menjaga kehormatan masing-masing. Ini kata para ulama harus tetap dihadirkan niat melakukan ini, suami melakukan ini sebagai bentuk apa? Menyalurkan sesuatu pada jalan yang Allah perintahkan, bukan yang diharamkan. Istri juga begitu, apalagi niatnya menyenangkan suami, berkhidmah kepada suami, taat, wah itu pahalanya besar. Makanya ciri-ciri orang yang akan masuk surga Firdaus, salah satu ciri utamanya waladinahum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Ya, dijaga kemaluannya, istri jaga kemaluannya, maksudnya dijaga itu, disalurkan, dipakai hanya untuk pada yang tidak melanggar aturan. Nah, itu udah enak dapat pahala. Makanya ada sedekah yang harus akad nikah dulu. Kalau pemuda nggak bisa sedekah yang itu. Nah, jadi ada beberapa sedekah untuk usia, bukan usia tertentu, ya tergantung sudah akad belum. Nah, kalau belum ya sedekah yang lain aja. Nah, tapi intinya ternyata segala sesuatu yang itu satu syahwat, keenakan, bersenang-senang, kalau diniatkan untuk kebaikan, ya mencari ridho Allah, itu jadi poin. Nah, rugi banget cuma gitu-gitu tok, makan-makan tok, tidur-tidur tok, kawin-kawin tok, enggak diniatkan untuk mencari ridho Allah, rugi. Ya, karena dia ngandarin dari sholat saja, nanti ngandarin dari puasa saja, ibadah-ibadah itu, wah rugi banget. Nanti pas di hari kiamat lebih tinggi derajat orang yang memanfaatkan tadi itu hal-hal yang mubah, yang biasa saja jadi luar biasa. Kenapa? Karena dia sulap dengan ihtisaban, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, makanya perlunya ilmu. Kalau nggak berilmu kan gitu-gitu aja, Pak. Ya. Jadi dia menafkahi anak istri ya kayak kewajiban, sambil marah-marah, sambil apa, setiap pagi marah-marah. Istri melayani suami juga dianggap gitu-gitu aja, marah-marah. Loh, padahal ketika masing-masing itu berkhidmah dengan betul-betul untuk mencari ridho Allah, itu poin. Ya, dapat poin, kumpulkan poinnya, belanja di Indomaret. Bukan itu, poin betul-betul poin besar di akhirat. Ya, suami betul-betul berbuat baik kepada keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taj'alu fi imra'atika shadaqah." Apa yang kita suapkan ke mulut istri, sedekah. Bayangin. Nah, jadi nggak usah pakai marah-marah lagi. Nah, kalau udah nggak suka, cerai aja, jangan dipukulin, jangan ditendangin. Karena atau sebaliknya, istri juga seperti itu, jangan dibakar suaminya kalau nggak suka. Udah nggak suka sama suami, dibakar yang melampaui batas jadinya. Minta cerai aja udah. Kalau betul-betul udah nggak cocok banget, udah diskusi, udah musyawarah, udah ke pengadilan apa gitu ya. Ala kulli hal, jangan melampaui batas. Nah, seperti itu. Jadi ihtisaban adalah kita melakukan apapun dari perkara yang itu ibadah yang berupa rukun Islam, rukun iman, atau ibadah yang itu kita perlu niatkan dulu cari ridho Allah, padahal itu perkara mubah saja. Kita cari pahala di situ, mau tidur, mau kerja jadi bengkel, jadi dokter, jadi perawat. Nah, jangan jadi dokter yang tegaan, cepat mati pasiennya. Kita itu baru menghilangkan duri dari jalan itu bisa masuk surga. Bagaimana menghilangkan penyakit yang susah diangkat kecuali oleh ahlinya?
Perawat juga gitu. Oh, bisa masuk surga banget, sangat. Kata Nabi, ada orang masuk surga yataqallabu fil jannah, bersenang-senang, happy di surga itu gara-gara satu. Dia itu ngelihat pohon terlintang di jalan, ganggu, dia ambil turun dulu. Niatnya memang mau bermanfaat dan melaksanakan perintah Allah, berbuat kebaikan, karena menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari iman. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari iman. Dia singkirkan dulu. Wah, itu masuk surga. Nah, itu semua orang bisa. Nah, kalau penyakit-penyakit dalam apa gitu kan hanya orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Ya, termasuk keahlian-keahlian yang lain. Nah, tapi niatkan apa? Bukan untuk mengeruk keuntungan semata. Ya. Bukan, tapi ada betul-betul niatnya mau berbuat baik. Jadi enggak marah-marah, Pak. Enggak bentak-bentak. Ya, enggak songong, enggak sombong mau dokter, mau perawat, tapi faktanya masih ada. Itu gimana itu? Ya mungkin dia niat cuma cari duit aja. Coba kalau diniatkan betul-betul ihtisaban, wah itu akan terjadi muamalah yang bagus, Pak. Dia menolong bukan semata-mata karena gaji bulanan, betul-betul sebagai manusia. Nggak usah tunggu sama, mohon maaf, sama anjing atau anjing. Itu saja kalau kita tolongin supaya nggak binasa dia, Pak. Ya kita tolongin supaya dia nggak binasa, nggak mati. Kita perlambat matinya dengan kita tolongnya dia. Itu masuk surga. Jangan kasar, sama anjing nggak boleh kasar, apalagi sama manusia. Ngobatin sambil kasar nggak boleh. Nah, itu contoh. Itu perlu betul apalagi kalau Muhammadiyah itu udah punya kedokteran kan, itu gimana caranya itu lulusan kedokternya baik-baik itu gimana, atau perawatnya. Jangan sama aja dengan orang nggak belajar psikologi atau apa. Intinya Islam itu udah mengajarkan yang baik-baik. Itu. Jadi intinya segala sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Nah, itu kalau kita betul-betul ihtisaban, ya nggak apa-apa lah nggak dipuji karena pasiennya pasien miskin, tapi saya cukup mendapatkan pahala dari Allah. Nah, jadi semuanya dia tolong dengan penuh rasa kemanusiaan, dan itu yang diinginkan oleh Islam. Nah, jadi kemanfaatan ihtisaban, ternyata ihtisaban itu penting sekali. Nah, imanan sama ihtisaban itu satu paket sebetulnya. Kalau disebut imanan saja ya ihtisaban saja ya, sebenarnya itu nggak boleh dipisah. Jadi kita itu ketika melakukan hal itu karena Allah dan ingin pahala dari Allah. Oh, itu masih tingkat syariat. Kalau kita melakukan ibadah ingin pahala Allah, harusnya ingin ridho Allah aja, jangan minta surga. Bagaimana itu? Itu baru mantap. Ya Allah, kalau saya ibadah kepada Engkau ingin surga, jangan masukkan surga deh, masukkan neraka aja. Ya, wah, bagaimana? Itu yang betul. Enggak, Rasulullah minta surga. Rasulullah minta surga. Manusia lebih alim daripada yang mengatakan dengan perkataan itu. Nah, jadi boleh. Jadi ketika kita minta surga itu enggak mengurangi derajat kita. Boleh minta surga. Jangan sombong. Wah, karena apa? Karena kata Rasulullah, man sa'ala Allah al-jannah thalasan, siapa yang mohon kepada Allah untuk masuk surga 3 kali, illa qalatil jannah, surga pun berkata. Dia enggak sombong, Pak. Surga itu makhluk Allah sama dengan kita, Pak, diciptakan oleh Allah. Ya, punya saling dukung-dukung sesama makhluk Allah ini. Ya, maka surga berkata, ya Allah, adkhilhu al-jannah, wahai Allah masukkan dia ke aku. Support surganya, enggak diam-diam aja. Iya ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Itu kalau kita mohon. Makanya kalau bisa doa diulang 3 kali. Apalagi doa minta swargo, doa minta surga, ulang 3 kali. Biar jannah support. Surganya juga gitu. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Nah, seperti itu. Jadi enggak apa-apa. Enggak mau lah. Lumayan surganya juga mohon sama Allah. Kan itu makhluk Allah juga, surga itu. Sebagaimana neraka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau man ista'adza minan nari tsalatan, siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, masal. Pokoknya intinya berlindung dari neraka. Neraka juga berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dari saya. Enak kan, lumayan. Nah, jadi enggak apa-apa berdoa minta surga. Bahkan Rasulullah yang nyuruh, fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau minta surga, hadis sahih,
Fas'alullah, minta pada Allah surga Firdaus, fa innahu a'lal jannah wa ausatuha, surga paling mantap, nomor 1 VIP-nya surga. Wa minha tatafajjar anharu al jannah, dari situ sungai-sungai surga terpancar. Boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak ikhlas nanti kalau minta surga? Boleh kalau itu. Oh, nanti kan harus sama Allah saja, jangan terlek. Ya. Jadi boleh langsung, ya Allah as'aluka al jannah. Ya pastilah kita ketika minta surga ya tentunya harus dapat ridho Allah dulu. Tidak mungkin dimasukkan surga kalau Allah nggak ridho. Syarat Allah ridho kita harus bertauhid. Ya, kalau kita musyrik nggak akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Jadi follow jenazah Pak ya. Follow jenazah, bukan follow artis. Kita memfollow jenazah, mengikuti jenazah kalau niatnya ingin mengamalkan perintah Rasulullah, perintah Allah, karena mengikuti jenazah itu hakul muslim alal muslim. Dalam hadis lain kata Nabi, hakul muslim alal muslim khamsun, hak orang Islam atas orang Islam yang lain 5. Salah satunya iyadatul marid, nengokin orang sakit. Kalau udah sakit, kemudian tahap berikutnya meninggal. Wa ittiba'ul janaiz, juga ngikutin jenazahnya, memfollow jenazahnya sampai dikebumikan. Nah, itu hak muslim. Niat kita, ya Allah ini hak saudara saya mau antarkan, ya Allah beri pahala, itu jadi pahala. Nah, ya, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, siapa yang memfollow jenazah, mengikuti jenazah kemudian sampai disolatin. Nah, kalau di zaman Nabi salat jenazahnya itu di tempat salat jenazah. Jadi musola jenazah juga. Jadi keluar dulu nanti disolatin, habis itu ke tahap berikutnya ke kuburan. Terus wa yafrug min dafniha, kemudian ngikut ke kuburan sampai selesai acara pemakamannya. Fa innahu yarzi'u minal ajri bi qirataini, dia akan dapat pahala sebesar 2 qirat. Mungkin tidak sadar ya, bapak-bapak sadar nggak kata qirat? Qirat itu kalau bahasa Indonesia karat. Qirat. Nah, ini masih perlu diteliti lebih dalam. Ini bahasa Arab asli atau bahasa serapan? Ada yang mengatakan ini bahasa Yunani, kan asalnya bahasa Yunani diserap oleh Arab. Nah, tapi itu perlu penelitian lebih dalam. Karena bahasa itu kalau kita belajar teori bahasa, Pak, jadi bahasa-bahasa di dunia itu pasti ada kemiripan. Semuanya. Termasuk bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, wah itu mirip banget. Nah, jadi menunjukkan manusia itu dulu asalnya satu. Ya, dan manusia itu udah bisa bicara, pandai bicara, bukan dari monyet kemudian cerdas, bongkok-bongkok dikit, kemudian manusia cerdas, Homo sapiens, Homo wajakensis, mojokertoensis, jadi manusia cerdas. Tadinya baru bisa ngomong bahasa Inggris. Manusia itu asalnya udah pintar, Nabi Adam. Kemudian ada yang nggak pintar karena nggak sekolah, ngomong aja susah, di hutan terus, manusia itu udah pintar dari pertama, Nabi Adam. Nah, nanti dari situ Allah mengajarkan bahasa-bahasa, tapi secara umum. Nah, nanti para ulama berbeda, Nabi Adam tuh ngomong pakai bahasa apa, tapi dasar-dasar semua sudah diberikan. Nanti terpecah-pecah, makanya sebeda-bedanya bahasa itu pasti ada kemiripan dengan bahasa yang lain, termasuk bahasa Arab. Nanti ada profesor di Inggris berani punya penelitian dia, karena dia udah neliti, Pak, bahasa hieroglif, bahasa Sanskerta, bahasa Jepang itu dengan bahasa Arab. Dia berani mengatakan bahwa bahasanya Nabi Adam itu bahasa induk, bahasa Arab, makanya Quran pakai bahasa Arab. Kenapa? Dia sudah teliti itu. Kalau saya kan belum neliti, cuma ngutip aja. Nah, jadi dia bagaimana tatanan bahasa Jepang, bahasa hieroglif, Sanskerta, bahasa lebih tua lagi ya. Nah, itu dengan bahasa Arab kemiripannya di mana? Memang asalnya manusia itu satu. Itu, dan ciri-ciri kebesaran Allah itu kita bermacam-macam bahasa. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ciri kebesaran Allah itu kita beda-beda bahasa. Ya, mandri, madang, mangan, sama M semua. Ya, mbado, itu kasar banget. Kalau bahasa Inggris jauh ya, it. Nah, ala kulli hal banyak kesamaan. Nah, intinya
Kirot itu sudah diserap dan jadi bahasa Arab. Yang mirip sekali kayak Firdaus kan, kalau orang Eropa Parades, surga Firdaus, apa itu serapan atau bahasa Arab. Makanya ulama tafsir itu berbeda pendapat. Yang pasti Ibrahim itu serapan dari nama yang di Irak dulu, ya, Abraham. Nah, Zakaria itu dari Maryam, itu kan dari apa, bahasa yang lebih tua. Makanya penting sih, bahasa itu sangat penting, sangat penting. Kalau kita menguasai bahasa-bahasa itu bagus sekali untuk nambah keimanan. Nah, oke. Ala kulli hal, kalau bahasa Indonesia jadi karat. Jadi sejarahnya kata kirot itu kalau untuk orang Eropa, sama di Arab juga, untuk mengukur sesuatu yang berharga tapi dia kecil. Itu dari biji. Jadi kata kirot itu kalau di Yunani dulunya itu untuk biji. Memang nama biji itu untuk mengukur, menimbang benda yang kecil berharga seperti emas, permata. Itu timbangannya kirot itu. Nah, itu orang Arab juga sama. Jadi emas itu kirot, makanya kororit. Kalau kita karat, itu untuk satuan. 24 karat itu murni ya. Kalau 18 karat berarti kadar emasnya 18, sisanya dicampuran. Ya, 6-nya. Ya, 6-nya campuran dengan benda-benda yang lain, ya. Nah, kalau 24 karat, wah itu bagus. Emas 24 karat itu sebenarnya kirot. Nah, itu nggak sadar kita ngungkapin itu. Nah, itu sebetulnya dari asal kata kirotun jadi karat. Kalau bahasa Indonesia jangan tanya, mungkin sedikit lah ya, iseng-iseng. Ada orang Jawa nggak di sini ya? Kata kotoa dalam bahasa Arab itu persis dengan bahasa Jawa. Ini cok gali cok ya, mungkin juga. Tapi faktanya bahasa itu akan ada kesamaan, ya. Apalagi dengan bahasa Arab. Kata kotoa itu memotong. Kalau bahasa Jawa apa? Memotong. Ketok. Jadi ketok. Jadi ketok rek. Jangan diputus. Kotoa, kot'i, sesuatu yang betul-betul jelas terputus. Nah, kalau direnungkan masih banyak yang lain. Nah, oke. Kata Rasulullah, kullu qiratin mislu Uhudin. Setiap satu qirat seperti gunung Uhud. Nah, jadi gunung Uhud itu tingginya 300-an, panjangnya itu 7 km nyampe enggak ya? Pokoknya gede, Pak. Kalau gunung Uhud itu batu, Pak. Kalau di Indonesia gunung itu kan tanah, makanya longsor gunungnya. Jadi kalau di Arab gunung itu ya batu, berat. Ya, kalau di Indonesia gunung ya tanah-tanah itu, tapi ada juga ya di daerah Banjar itu tebing-tebing batu itu ya. Kalau kelihal, jadi gunung Uhud besar, Pak. Nah, itu setara dengan beratnya gunung Uhud. Ya, satu kirot itu berupa barang berharga emas dan sejenisnya. Wah, kalau punya emas seberat gitu gimana Pak kira-kira, Pak? Pak, punya emas seberat gunung Uhud, ya Allah, lewat Elon Musk rasanya. Ya, tapi bukan sayang, sabar dulu. Pahalanya di akhirat. Nah, makanya gini, kalau orang beriman walaupun belum dapat emasnya sebesar atau yang lebih berharga lagi dari emas sebesar gunung Uhud atau seberat gunung Uhud, dia percaya, saya mau sholat jenazah, saya mau mengantarkan jenazah sampai dikuburin walaupun tidak ngelihat pahalanya. Tapi kalau nggak beriman, ngopo capek-capek, emang akhirat ada, emang kamu pernah ke sana sholat tidak kaya-kaya mas apalagi sholat jenazah, wah ingat mati kita malas sholat, malas kerja nanti, wis ora usah. Itu kalau imannya nggak ada begitu ya, apalagi diiming-iming nggak percaya dia. Kalau orang beriman, dia itu tatapannya itu bukan tatapan dunia saja, jadi bisa menatap tembus apa setelah mati. Nah, itu beda. Orang beriman itu hatinya itu selalu terpikir dia bisa tembus setelah mati itu, saya harus diapain dan harus gimana, itu dia udah pikirkin. Tapi kalau orang yang nggak ada itu, nggak ada iman, nggak ada ihtisabnya, udah dunia itu ya dunia, ada duit jalan, nggak ada duit nggak jalan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, tega banget.
Itu karena imannya tipis, istrinya jahat banget, ketawa banget kalau baru gajian, udah nggak ada uang marah-marah bawaannya. Wah, itu imannya tipis. Harusnya nggak ada uang tetap baik. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini kata Nabi, "Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiratin." Tapi kalau dia cuma nyolatin saja, enggak ikut nguburin, cuma dapat 1. Jadi syarat dapat 2 qirat, 2 gunung Uhud berupa emas. Jadi qirat ini udah diartikan emas secara otomatis, karena qirat itu untuk mengukur barang yang kecil berharga, emas dan sejenisnya. Seperti itu. Jadi bisa kita punya seberat itu, kalau ingin dapat 2, ngikutin jenazah sampai disolatin, assalamualaikum assalamualaikum, kemudian ngikutin lagi sampai dipendem, ya, dikuburin, dapat 2 qirat. Dapat 2 qirat. Kalau cuma ikut nyolatin saja habis itu ke kantor atau apa, ya dapat 1 qirat. Ya. Nah, kalau cuma mendemin saja, ngikut nguburin tapi nggak ngikut sholatin, nggak dapat qirat tapi dapat pahala nguburin. Nah, itu kata para ulama. Nah, jadi kata para ulama, siapa yang dapat 2 qirat itu yang ngikutin sampai disolatin sampai dikuburin selesai itu dapat 2. Kalau ngikutin sampai disolatin saja, balik habis itu pulang atau ke kantor, dapat 1. Ya. Tapi kalau cuma mendemin saja, nguburin saja, nggak nyolatin, nggak dapat qirat. Menurut zahir hadis ini, menurut sebagian ulama. Tapi kalau yang begini ini pemahaman Pak, Bapak tetap berharap boleh. Sekali lagi, ya, sekali lagi. Dan pendapat yang kuat menurut para ulama, kalau cuma ikut nguburin nggak nyolatin, nggak dapat qirat tapi dapat pahala. Tapi nggak dapat qirat, dapat pahala amal soleh ikut nguburin. Kenapa? Karena itu tadi Nabi mengatakan siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan kemudian sampai dikuburkan dapat 2. Tapi cuma nyolatin saja, ngikutin nyolatin kemudian pulang dapat 1. Nah, jadi syarat yang harus nyolatin dulu itu penting, seperti itu. Jadi kalau cuma nguburin saja tanpa nyolatin nggak dapat qirat 1 pun, ya, tapi dapat pahala, seperti itu. Nah, hadis ini kok ada di kitab iman? Ya karena Nabi ngomong tadi, ngikutinnya karena iman, bukan karena ingin mengumpulkan suara. Kan ada Pak, kalau ada acara kematian, kalau musim pemilu datang ke situ saya, siapa tahu dipilih ya, nyumbang. Nah, mungkin kan niat ke situnya ingin dipilih, atau siapalah kita ke situ ingin disebut sebagai tokoh, ingin disebut sebagai alim, ingin disebut apa? Nah, itu bahaya juga. Nah, makanya perlu betul-betul kita kontrol hati kita setiap kita beramal. Karena pahala gede, dosa juga bisa gede. Kalau niat kita di situ, oh lihat nih, saya kan orang baik, saya sumbang itu tadi habis meninggal, saya kasih mobil, atau saya kasih bansos, saya kasih bantuan itu yang habis meninggal, ada foto saya. Ya, kalau saya nggak dipilih saya ambil lagi. Atau saya kasih kulkas. Ya, nanti kalau saya nggak kepilih suruh bayar kredit ke saya kulkasnya. Sampai segitunya. Oh jangan, nolong aja, berupaya betul-betul menjaga hati, karena memang godaannya itu ada setiap amal soleh kita, seperti itu pasti ada perasaan itu, makanya kita harus berjuang. Nah, ya, jadi kenapa ini masuk ke dalam kitabul iman? Karena Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian orang yang melakukan ini berarti imannya bagus, ya. Orang yang nggak melakukan ini, jenazah ada, dia nggak ikut nyolatin, ya ada di situ, ada di situ ngeliatin, nggak wudu nggak apa, diajak sholat, yang sholat cuma dikit. Ada nggak Pak di kampung? Ada. Di India, nggak di Indonesia. Jadi nggak mau nyolatin dia, itu kenapa? Sayang sebetulnya, ya, ngobrol aja atau sambil ngerokok. La ilaha illallah. Ya masih mending sih, alhamdulillah. Cuma sayang loh, ini kesempatan dalam kesempitan, kan orang mati jarang. Kalau di sini Pak, kalau di daerah perang banyak. Nah, kayaknya itu setiap malam Rabu deh saya tandain. Setiap malam Rabu pasti ada tuh lewat. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dunia Pak. Nah, insyaallah.
Oke, ala kulli hal. Jadi kenapa ada orang nggak mau nyolatin? Ya satu, belum tahu mungkin Pak pahalanya. Makanya tugas kita sampaikan. Yang kedua udah tahu tapi nggak tahu sholat. Nah itu akhirnya dia nggak sholat, sayang. Nah jadi hadis ini turunannya banyak. Oh berarti kita harus belajar tata cara sholat jenazah. Kita juga harus belajar kalau lebih besar pahalanya, yang tentunya ngurusin jenazahnya lebih besar lagi tuh, masya Allah. Ya, jadi ya berarti kita harus belajar tata cara sholat jenazah. Ya biar bisa sholat jenazah, kan sebagian itu masih takut Pak. Nanti sholat jenazahnya ada rukunya lagi. Pas ditanya kenapa pakai ruku, banyak banget dosanya. Bukan banyak banget dosanya, kamu nggak tahu. Serius. Jadi saya harus mengingatkan dulu begini cara-cara. Karena khawatir dia pakai ruku nanti. Karena mungkin baru seumur itu dia sholat jenazah. Nah kalau bisa bapak-bapak, ya ibu-ibu, adik-adik, ya kalau bisa nanti kalau ada bapak kita meninggal atau ibu kita meninggal, nggak usah yang mandiin, kita aja. Kalau soal kekuburan ya petugas. Ya, untuk perempuan nanti ada pembahasan sendiri apa hukum perempuan ziarah kubur. Ya, tapi kalau bisa ya, kalau itu bapak kita, orang tua kita masih bisa, kita ajalah yang ngurusin jenazahnya. Dan kita harus ngikut nyolatin. Masa nggak ikut nyolatin? Pak Ustadz aja deh, jangan ngadain Pak Ustadz aja. Pak Ustadz kalau baik hati insya Allah ikut sholat. Kalau dia lagi banyak pikiran, banyak utang mungkin nanti dulu. Ya tapi kalau bisa kitalah yang nangani. Makanya memandikan, kafani, nyolatin ya minimal ya laki perempuan gitu, kalau itu orang tua kita atau yang kita akrab banget sama dia harus bisa lah ya. Nah, tapi apa itu wajib? Enggak. Kalau yang penting ada lah yang mandiin, ada yang nyolatin, karena fardu kifayah. Nah, ya itu mungkin ya kenapa di kampung orang banyak gak sholat jenazah. Fardu kifayah juga Ustadz, kan saya nggak dosa juga, sudah ada yang sholat. Iya tapi kan sayang. Enggak. Nah itu. Kemudian yang harus diperhatikan di sini, sahabat Nabi itu ketika Abu Hurairah nyampaikan hadis ini, ada yang nggak tahu loh Pak. Abdullah bin Umar itu kurang apa Pak? Dia itu tidur sering di masjid. Kakaknya itu Hafsah, istrinya Nabi Muhammad. Jadi iparnya Nabi Muhammad kalau begitu, Abdullah bin Umar. Bapaknya ya besannya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Pas Abu Hurairah memviralkan hadis ini, berapa menit lagi? 10, serius. Oke. Terakhir ini aja ya. Jadi bagaimana bedanya Abdullah bin Umar sama kita, bedanya. Nah, supaya kita bisa ambil pelajaran. Jadi bedanya gini, ketika Abu Hurairah memviralkan hadis ini, ada sahabat namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad mengatakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas dan kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, ente nggak tahu ya apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi tentang sholat jenazah? Kalau kita ngikutin jenazah sampai disolatin, kemudian sampai dikebumikan, dapat 2 kirot. 1 kirot seperti gunung Uhud. Nah, kalau 2 tadi ya, berarti 2 gunung Uhud, nyolatin sama mengebumikan. Wah, serius? Kata Abdullah bin Umar. Coba ente, klarifikasi. Tanya dong ke Bunda Aisyah. Nah, jadi itu sahabat itu ternyata terkadang nggak tahu juga hadis ya, karena manusia Pak. Ini lagi ke pasar, ini lagi sibuk, Rasulullah ceramah di sini dia nggak hadir ya, nggak tahu. Makanya Nabi itu setiap pengajian liubalik syahidin kumul gaib, pokoknya yang hadir harus share kepada yang nggak hadir supaya dapat semua. Jangan aku aja yang masuk surga, ya anak istriku jangan. Biar saya sama bidadari aja. Jangan gitu. Aman kalau masuk surga istri dapat, bidadari punya. Seperti itu. Harus diajarin istrinya, dikasih tahu juga, istri juga gitu. Nah, jadi akhirnya Abdullah bin Umar suruh cek bener nggak itu Rasulullah ngomong begitu itu Pak. Padahal itu sahabat, tapi ingin cross check. Jadi Khabbab bin Arad suruh nanya ke Bunda Aisyah, betul apa yang dikatakan Abu Hurairah itu? Betul memang Rasulullah ngomong begitu. Jadi sambil nunggu di masjid, sambil bolak-balikan batu, ya di Masjid Nabawi kan masih batu, belum kayak sekarang Pak, zaman dulu. Setelah sampai itu benar, sudah terkonfirmasi, Bunda Aisyah juga membenarkan hadis itu hadis sahih, jelas itu berkata Nabi. Kata Abdullah bin Umar, laqad faradna fi qararit katsira. Buset dah, kita udah kelewatan kirot-kirot banyak, udah kita nggak dapat. Dia sedih Pak, karena baru tahu ternyata nyolatin. Berarti
selama ini ya dia nggak sekuat ketika udah tahu wah pokoknya kecuali saya sibuk banget mau ke kantor atau apa ya, atau mengada urusan lebih penting yang baru saya enggak. Tapi kalau enggak pokoknya diniatin itu mengunjungi menyolatin jenazah sama menguburkan. Itu kata Abdullah bin Umar, laqad faradna fi qararit katsira. Waduh, kita kelewatan kirot-kirot banyak banget nih. Bayangin Pak, punya emas segede gunung Uhud, punya segelas ini aja langsung pensiun dini mungkin. Kalau segini, segede telur lah. Gunung Uhud, batu berapa ton itu? Bukan enggak tahu dah. Wallahu a'lam. Harus tanya ahli fisika atau apa, bisa ngelihat doang diukur-ukur langsung ketahuan beratnya. Nah, itu tanya. Lebih akhirat lebih besar dari itu. Nah, jadi pahala itu menggiurkan bagi orang beriman, tapi kalau imannya tipis enggak ngepek, Pak. Mau dikasih pahala ini udah enggak usah. Biasa aja hidup, insya Allah masuk surga juga. Ya, tapi walaupun masuk surga tetap beda. Imannya orang yang ngikutin sholat jenazah, yang sholat jenazah dengan yang menguburkan, dengan yang malas-malas santu-santing ngerokok duduk-duduk atau nggak ngerokoknya, itu tetap beda imannya. Makanya iman itu bertingkat-tingkat. Nah, kita bagusnya yang imannya bagus, yang mengamalkan apa yang bisa kita amalkan semampu kita. Kita mampu tapi kita sia-siakan. Sebetulnya bisa nyolatin jenazah tapi kita duduk-duduk atau malah main game atau ngobrol sama temannya. Wah, itu ya kalah berarti dengan yang itu. Makanya iman bertingkat-tingkat, termasuk dalam masalah ini. Nanti ada yang cuma dapat 1 kirot, ada yang dapat 2 kirot. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa semangat untuk memupuk keimanan kita. Kemudian ini sebetulnya sih sisi kemanusiaan sebetulnya. Nabi itu menanamkan kepada kita rasa kepedulian kita kepada sesama muslim walaupun udah mati. Jadi umat Islam itu harus betul-betul perhatian kepada saudaranya. Jadi sampai di hak orang Islam, fardu kifayah. Harus ada yang ngurusin. Bagaimana rasa ukhuwah itu dipupuk di dalam Islam. Ya, tapi kalau bisa memang Pak ya kalau ada salah kita mohonkan ampun. Tetap kita berlapang dada kepada dia, bukan juga akhirnya kita ikut nyolatin Allahumma filahu warhamu, kita umpat-umpat dia. Kita berdoanya Allahumma filahu warhamu, habis itu kita itu brengsek memang mayit itu, dasar memang, kita maki-maki terus, ya apa gunanya kita tadi doain. Kalau bisa kita betul-betul maafkan kalau berhubungan dengan kita. Tapi kalau kita nggak maafin ya nggak usah di-share begitu. Kita minta nanti di hari kiamat, kalau itu dia pernah minjam uang sama kita terus menyakiti kita nggak memaafkan, silahkan di akhirat nanti. Tapi nggak usah juga kita sebar-sebarkan seperti itu. Kita jaga aibnya, kecuali itu berhubungan dengan umat dan maslahat. Ya, niat kita hanya ingin menunjukkan kesalahan, bukan untuk memaki-maki. Dan boleh kita mengungkap aibnya kalau itu berhubungan dengan maslahat keislaman, supaya jangan ditiru seandainya itu satu kesalahan. Nah, demikian. Mudah-mudahan iman kita bertambah dengan majelis ini, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.